Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development. Artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat itu membutuhkan pelatihan dan pengembangan. Nah, manajemen talk yang dikemukakan oleh Taylor bahwa para tenaga kerja itu membutuhkan latihan kerja yang tepat. Teori ini sangat tepat untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam kemampuan serta tanggung jawab bekerja, sehingga dalam menyelesaikan tugas jabatan lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, dengan melalui pelatihan dan pengembangan, maka para tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, serta mengembangkan pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan seringkali kita dengar di dalam dunia kerja, di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan di dalam instansi pendidikan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pengembangan dimaksud untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Dan pelatihan ditunjukkan kepada karyawan pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Sedangkan pengembangan ditunjukkan bagi karyawan tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dan pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja saat ini. Sedangkan pengembangan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus jangka panjang. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan. Adapun alasan utama pentingnya kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, adanya karyawan baru. Karyawan baru sangat memerlukan pelatihan orientasi. Mereka perlu memahami tujuan, aturan-aturan, dan pedoman kerja yang ada pada organisasi perusahaan. Begitu pula mereka perlu memahami kewajiban-kewajiban, hak, dan tugasnya sesuai dengan jobnya. Yang kedua, adanya penemuan baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak ditemukan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih dari peralatan yang digunakan sebelumnya. Karyawan yang akan menggunakan peralatan baru tersebut perlu mendapatkan pelatihan agar dapat menggunakannya dengan baik. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran pelatihan pada berbagai tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan karyawan operasional. Pada tingkatan ini ada beberapa tujuan dan sasaran. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, meningkatkan semangat dan gairah kerja, lalu ada mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasional. Pada tingkatan yang kedua ada tingkatan karyawan manajerial. Pada tingkatan ini ada tujuan dan sasaran yang diantaranya adalah pengembangan pengetahuan, kemampuan pengambilan keputusan, kepercayaan diri, dan kepekaan dan stabilitas sosial. 3. Analisis kebutuhan dan pelatihan menurut Goldstein dan Button. Yang pertama, analisis organisasi. Dalam hal ini, manajer menganalisis tujuan dari organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Analisis organisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei mengenai sikap karyawan terhadap kepuasan kerja, persepsi, dan sikap karyawan. Yang kedua ada analisis persyaratan kerja. Keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan dalam uraian pekerjaan diberikan kembali. Jika ditemukan karyawan yang tidak memenuhi persyaratan, maka mereka merupakan calon bagi program pelatihan. Yang ketiga ada analisis karyawan. Analisis ini difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan training bagi karyawan yang bekerja pada jobnya. Dilihat mengembangkan prinsip-prinsip dasar dalam program pelatihan. Yang pertama itu ada perbedaan individu atau individual difference principle. Nah, tugas perancangan pelatihan adalah menyesuaikan program pelatihan dengan karakter individu sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. Yang kedua adalah hubungannya dengan analisis jabatan atau relation to job analysis. Nah, program-program yang akan dilaksanakan itu disesuaikan dengan kebutuhan
kerja yang tercermin dalam analisa jabatan, baik deskripsi jabatan maupun spesifikasinya. Yang ketiga itu motivasi. Untuk meningkatkan semangat karyawan dalam mengikuti program-program pelatihan, maka perlu diberikan motivasi. Yang keempat adalah partisipasi aktif. Ketika program pelatihan dilaksanakan, peserta pelatihan harus dapat ikut terlibat secara langsung dan aktif dalam mengambil bagian. Dalam hal ini, metode pelatihan harus dikembangkan untuk menarik minat dan kemauan peserta di dalam setiap kegiatan. Misalnya, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti perintah pelatihan. Dan yang kelima ada seleksi peserta. Perbedaan individu menyebabkan ada sebagian peserta yang sulit menerima materi pelatihan, sedangkan yang lainnya dengan mudah dan memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu, setiap calon peserta perlu dilakukan pemilihan atau seleksi agar memiliki standar-standar tertentu. Dan yang keenam ada seleksi pelatih. Tidak hanya peserta, pelatih juga harus diseleksi. Tujuannya adalah menjamin bahwa mereka dapat memberikan materi pelatihan secara mudah sehingga dapat diterima secara baik oleh peserta. Selanjutnya, sertifikasi pelatih. Cara mudah untuk menilai apakah seorang pelatih itu merupakan pelatih yang berpengalaman adalah dengan melihat penghargaan apa saja yang telah diperoleh, baik dalam bentuk fisik maupun berita-berita di koran atau majalah. Selanjutnya ada metode pelatihan. Metode pelatihan harus dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan pelatihan. Sebagai contoh, metode pelatihan off-the-job training sangat tepat untuk pelatihan yang memerlukan konsentrasi khusus dan waktu yang longgar. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Harus dapat disadari bahwa pelatihan merupakan proses pembelajaran. Jika terdapat kekurangan di sana-sini, adalah suatu kewajaran yang perlu ditolerir tetapi memiliki komitmen untuk diperbaiki. Tahap-tahap pelatihan. Scaler et al. Pada tahun 1992 merumuskan tahap pelatihan dalam 3 tahapan utama, yaitu yang pertama tahap penilaian. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam proses pelatihan karena kebutuhan terhadap pelatihan ditentukan atau diidentifikasikan terlebih dahulu. Bisa dikatakan bahwa tahap ini akan menjadi pedoman bagi tahap berikutnya. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat ditinjau dari 3 variabel utama, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan organisasi seperti restrukturisasi dan ekspansi. Yang kedua, kecenderungan penyesuaian terhadap tugas-tugas. Terus, yang ketiga, kemampuan dan keterampilan karyawan. Proses berikutnya dalam tahap penilaian adalah menetapkan tujuan pelatihan, yaitu agar arah dan tujuan pelatihan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ada 2 kegiatan utama, yaitu pemilihan dan perancangan program pelatihan. Maksudnya itu seorang manajer harus dapat memilih metode mana yang paling efektif. Di dalam perancangan pelatihan terdapat keputusan-keputusan yang dikembangkan dan akan dipakai dalam program pelatihan. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat juga disebut sebagai tahap yang krusial, karena pada tahap ini program pelatihan dapat diukur efektivitasnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan sudah mencapai target yang ditentukan. Tolak ukur dari tahap evaluasi adalah kesesuaian antara tujuan pelatihan dengan hasil nyata yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, saya akan menjelaskan mengenai metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan dikelompokkan dalam 2 cara, yaitu yang pertama on the job training dan yang kedua off the job training. Untuk metode on the job training yaitu dilakukan di tempat kerja karyawan tersebut, sehingga pada saat kerja karyawan bisa sambil melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. OJT pada umumnya diberikan kepada karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dibimbing seorang pendamping yang berasal dari perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Nah, teknik yang bisa dilakukan dalam metode on the job training yaitu antara lain yang pertama coaching, yang kedua magang, yang ketiga permodelan atau modeling.
Yang kedua yaitu metode of the job training. Metode ini menggunakan tempat di luar organisasi, tetapi menggambarkan kondisi yang ada di dalam organisasi. Pelatihan ini bisa juga dilakukan dalam organisasi yang bersangkutan atau fasilitas pelatihan yang terpisah. Contohnya, karyawan yang diikut sertakan dalam program pendidikan dan pelatihan, LPK, Departemen Tenaga Kerja, dan lainnya. Kelebihan dari metode ini yaitu mengurangi jenuh dan stres kerja akibat suasana yang monoton. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak melakukan pekerjaan sesungguhnya. Kunci sukses dalam metode ini yaitu relevasi antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan keterampilan dalam organisasi. Selain dua metode tersebut yaitu ada metode lain menurut Shimamura, yaitu yang pertama pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, yang ketiga pelatihan lintas fungsional, dan yang keempat pelatihan tips, dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitasan. Evaluasi pelatihan. Dalam melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dari kemajuan organisasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh mana program pelatihan tersebut. Aspek utama keberhasilan terdiri dari yang pertama, produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Pada program pelatihan yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi agar bisa mengetahui program pelatihan tersebut berhasil atau tidaknya. Yang kedua, adanya perubahan cara atau metode kerja, maksudnya dalam bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, loyalitas terhadap pekerjaan. Loyalitas biasa diartikan sebagai sikap setia. Loyalitas karyawan juga dapat didefinisikan sebagai sikap tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada perusahaan tempatnya bekerja. Yang keempat, semangat dan motivasi kerja. Pemberian semangat yang tepat akan menimbulkan kemajuan dan keikhlasan untuk bekerja dalam diri karyawan. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan atau development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Newa et al. Pada tahun 2010 menekankan pengembangan mengacu pada pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, penilaian kepribadian, dan kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan dirinya di masa depan. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Metode utama dalam program pengembangan sumber daya manusia yang sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa organisasi, misalnya melalui pendidikan formal. Metode ini masih banyak digunakan oleh beberapa organisasi dan kegiatannya menyerupai pelatihan of the job training. Ada beberapa keterampilan dasar lain yang ditekankan pada program pengembangan sumber daya manusia, yaitu keterampilan pengambilan keputusan melalui bisnis games, studi kasus, kotak suara, assessment center. Terus keterampilan antar pribadi melalui role playing dan pelatihan kepekaan. Selanjutnya pengetahuan tentang pekerjaan melalui pengalaman di tempat kerja dan pelatihan memimpin. Selanjutnya pengetahuan organisasi dan pengetahuan umum. Tujuan dan manfaat pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerja. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kerusakan. Yang keempat, kecelakaan. Dan yang kelima, pelayanan. Moral, 7 karir, 8 konseptual, 9 kepemimpinan, 10 balas jasa, 11 konsumen.